Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi sahabat podcast dimanapun Anda berada. Hari ini saya Murtianingsih kembali menyapa dan dalam 25 menit ke depan akan menemani sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama bahwa sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada senantiasa diberikan keadaan yang sehat walafiat. Hari ini diberikan kesuksesan, kelancaran dalam melaksanakan aktivitas dan rutinitas dimanapun. Sahabat podcast Kemangi, hari ini saya kembali bersama sahabat sekalian dalam tema penilaian kinerja. Yang kita tahu bahwa di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini penilaian kinerja bisa saja dimulai dari madrasah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa yang insya Allah ini tidak asing buat sahabat podcast Kemangi. Beliau adalah Haji Askap SAG MPD dan beliau ini adalah Ketua Pokjawas Kemenak Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Murti. Sehat nggih Pak Haji? Alhamdulillah. Masih semangat Pak Haji? Alhamdulillah. Ini kayaknya kalau melihat Pak Haji hari ini semangatnya luar biasa untuk menyapa sahabat podcast Kemangi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira misinya apa ini Pak Haji? Ini kebetulan sih saya paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Pagi ini kami akan menyampaikan materi terkait penilaian kinerja di lingkungan madrasah, dimulai dengan penilaian kinerja guru atau PKG, kemudian ada penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM, dan kami di pengawas madrasah juga nanti akan melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah atau PKPM. Jadi ini ada komplek Pak Haji ya, mulai gurunya dinilai, kepala madrasahnya dinilai, pengawasnya pun juga dinilai. Nah, sebenarnya kalau kita melihat visi pendidikan Pak Haji ya, yang dikatakan di situ bahwa menuntut semua pihak untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, tentunya yang dimaksud berkelanjutan ini kan ada penilaian kinerja guru, kemudian naik ke penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, setelah dinilai gurunya, kepala madrasahnya, kemudian dinilai kepala pengawas madrasahnya. Nah, ini tentunya ada landasan-landasan tersendiri Pak Haji. Kenapa sih harus ada seperti ini dan bagaimana sih mekanismenya ini? Terima kasih Bu Murti. Jadi yang pertama, penilaian kinerja guru ini kebetulan mumpung saat ini sudah di akhir September, maka ini adalah waktunya penilaian kinerja. Diawali dengan penilaian kinerja guru. Ini adalah amanah dari SK Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021. Udah lama ya Pak Haji. Nah, ini dilakukan oleh kepala madrasah. Begitu. Nah, berikutnya adalah penilaian kinerja kepala madrasah. Ini adalah amanah dari PMA nomor 57 tahun 2017 yang dijabarkan dengan SK Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019. Nah, yang terakhir yaitu adanya PKPM, penilaian kinerja pengawas madrasah. Namun pada saat ini penekanan kami ada di PKKM-nya, penilaian kinerja kepala madrasahnya. Nah, perlu diketahui bahwa
penilaian kinerja kepala madrasah atau PKKM itu terbagi menjadi dua. Oh iya. Ada PKT, penilaian kinerja tahunan. Oh begitu. Dan ada PKET, penilaian kinerja 4 tahunan. 4 tahunan. Yang pertama, penilaian kinerja tahunan atau PKT ini dilaksanakan setiap tahun. Terhitung menggunakan acuan tahun anggaran, yaitu terhitung mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, PKT ini nanti yang menilai adalah satu pengawas pembina, yang kedua adalah pengawas pendamping. Jadi ada 2 orang penilai. Tidak cukup dengan satu pengawas saja, Pak Haji. Jadi ada 2 penilai. Nah, komponen yang dinilai satu adalah usaha pengembangan madrasah. Yang kedua, pelaksanaan tugas manajerial. Yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Dan yang keempat adalah supervisi kepada guru dan tendik. Nah, jadi ada 4 komponen Pak Mufti. Kalau kita melihat kemudian ada 4 komponen tadi Pak Haji, sebenarnya apa sih tujuannya Pak Haji? Kok harus ada penilaian segala? Memangnya kualitas pembelajaran bisa diukur dengan hanya cukup penilaian saja Pak Haji? Jadi untuk mengetahui kinerja dari kepala madrasah untuk mengembangkan madrasah ini sudah ada hasil apa enggak? Begitu. Nah, yang pertama tadi PKT, penilaian kinerja tahunan. Penilaian kinerja tahunan ini dilaksanakan itu nanti insya Allah per Oktober ini, Pak. Oh, per Oktober. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedua ada PKET, penilaian kinerja 4 tahunan. Nah, untuk penilaian kinerja 4 tahunan ini penilainya bukan lagi 2 orang penilai tapi 10 penilai. Subhanallah. Ini 1 orang banding 10 begitu Pak Haji. Jadi 10 penilai. Kalau yang pertama tadi PKT itu diketuai oleh untuk PKET 4 tahunan itu untuk yang madrasah swasta, dalam arti madrasah yang dikelola oleh masyarakat, itu diketuai oleh Kasipenma, Bu Muti. Oh begitu. Kemudian untuk madrasah yang dikelola oleh pemerintah atau madrasah negeri itu langsung diketuai oleh Kepala Bidang Penma Kanwil. Nah, jadi ada 10 penilai itu dengan rincian. Untuk madrasah swasta, ketua timnya adalah Kasipenma. Oh, Kasipenma kabupaten masing-masing Pak. Kemudian 2 orang pengawas, 1 orang yayasan, 2 orang guru, 2 orang tendik, dan 2 pengurus komite. Jadi total ada 10 penilai. Nah, untuk yang madrasah yang dikelola oleh pemerintah, madrasah negeri, ini diketuai oleh Kabid Penma, kemudian anggotanya adalah Kasipenma, 2 orang pengawas, 2 orang guru, 2 orang tendik, dan 2 orang komite. Jadi total sama 10 penilai. Jadi kalau kita lihat siapa yang menilai kinerja, ini ada siswa, ada komite, ada yayasan kalau madrasah swasta. Artinya dalam manajemen mutu madrasah, kemudian dalam penjaminan mutunya ini nanti akan berjalan Pak Haji. Sehingga semuanya yang ada di sivitas madrasah ini terlibat. Tidak hanya atasan saja yang menilai, tapi anak didik pun juga dilibatkan untuk menilai. Jadi untuk menilai, mohon maaf, untuk siswa tidak dilibatkan menilai, bukan. Jadi nanti hanya pada saat kita ada wawancara, maka salah satu yang diwawancari adalah siswanya. Nah, kenapa kok harus ada PKET, penilaian kinerja 4 tahunan? Karena periodisasi jabatan kepala madrasah satu periodenya adalah 4 tahun. Manakala sudah sampai dalam satu periode, sudah 4 tahun, maka dilaksanakan PKKM 4 tahunan, yang intinya nanti untuk mengetahui apakah kepala madrasah ini layak untuk dilanjutkan menjadi kepala ataukah perlu diganti. Nah, untuk komponen penilaiannya beda dengan yang PKT. Kalau PKT tadi ada 4 komponen, maka untuk yang PKET ada 1 tambahan komponen, yaitu hasil kinerja
kepala madrasah. Oh, sudah Nah, ada hasil kinerja. kinerja kepala madrasah ini terkait dengan prestasi yang diraih. Prestasi yang diraih itu bisa prestasi madrasah, bisa prestasi kepala madrasah, guru, tendik maupun siswa, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Nah, jadi memang dalam penilaian ini tidak cukup hanya menunjukkan bahwa saya seorang guru, saya seorang kepala madrasah, saya seorang pengawas madrasah bisa mandiri sendiri tanpa dukungan orang lain. Ternyata dalam sebuah manajemen, dalam sebuah penilaian kinerja pun kita juga membutuhkan dukungan yang lain guna mewujudkan penilaian kinerja itu sendiri. Nah, kemudian begini Pak Haji, kalau kita melihat runtutan dari awal sampai dengan akhirnya keluar yang namanya penilaian kinerja 4 tahunan. Nah, sebenarnya yang poin unggulannya apa sih? Yang diinginkan itu madrasahnya yang baik, atau kualitas keluaran siswanya yang baik, atau pengawas madrasahnya yang baik, atau bagaimana Pak Haji? Dari ke-4 komponen yang tahunan ditambah 1 komponen tambahan yang 4 tahunan itu sudah terjabar ke dalam banyak indikator. Nah, di dalam indikator itu selain prestasi termasuk juga outputnya, Bu. Jadi prestasi kepala madrasah selama beliau menjabat di lembaga tersebut, perubahan yang dialami seperti apa. Maka menghitungnya kapan kepala madrasah itu akan menjalankan PKT maupun PKET adalah dilihat dari terhitung mulai tanggal TMT pertama kali menjabat sebagai camat. Nah, bisa jadi begini. Satu kasus misalnya ada camat camat A yang menjabat di madrasah X. Ini saya sampaikan yang misalkan contoh Satker nih. Iya, betul. Selama 3 tahun. Kemudian dalam jangka waktu 7 bulan berikutnya dipindah ke madrasah Y. Nah, apakah dia tetap melaksanakan PKKM 4 tahunan? Tetap. Oh, tetap. Karena acuannya adalah terhitung mulai tanggal beliau diangkat menjadi camat. Maka untuk tahun keempatnya di madrasah Y itu data yang diambil bisa jadi dari madrasah yang beliau jabat sebelumnya, yaitu di madrasah X-nya jadi tadi. Berkesinambungan kinerja beliau dari TMT diangkat sebagai kepala madrasah, berarti bisa dimanapun ini Pak Haji. Hanya ini kan kenapa saya sampaikan Satker, kalau biasanya kalau di negeri kan jarang, di swasta kan jarang. Yang banyak kan yang di negeri yang seperti itu. Belum sampai 4 tahun sudah rolling dan sebagainya. Nah, ini Pak Haji, kalau kita melihat di Kabupaten Banyuwangi ini kan madrasah swasta lebih mendominasi ya Pak Haji. Kita lihat madrasah negeri jumlahnya untuk MAN ada 4. Iya, kemudian MTS-nya ada 12, untuk MIN ada 3. Nah, ini kan yang mendominasi justru madrasah swasta. Dan ini mungkin terjadi dimanapun Pak Haji. Nah, kalau penilaian kinerja di Satker Madrasah Negeri, saya pikir ini sudah sangat intens sekali dilakukan. Karena ini memang sudah jadi aturan, sudah ada dasar hukumnya Pak Haji. Nah, kemudian kalau kita lihat di madrasah swasta ini Pak Haji, bagaimana untuk kemudian kita yang ada di Kemenak ini bisa memantau bahwa memang madrasah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan aturan, yang diinginkan undang-undang? Apa sudah semua madrasah dilakukan penilaian kinerja seperti ini Pak Haji? Sampun Bu, sudah. Wah, jadi intinya di madrasah swasta pun kita perlakukan adanya PKKM ini. Kenapa? Ini komponennya sama, indikatornya sama, baik yang diterapkan di madrasah negeri maupun di madrasah swasta. Nah, nanti di akhir kita akan mengajukan rekomendasi. Jadi dari hasil PKKM 4 tahunan itu ada rekomendasi dari kantor apakah ini layak dilanjutkan atau tidak. Jadi kalau ini sebuah misal Pak Haji, taruhlah saya ini adalah kepala madrasah swasta di madrasah X yang kemudian dalam kurun 4 tahun terakhir ini prestasinya kalau dinilai memang
layak kemudian untuk diangkat kembali sebagai kepala madrasah. Nah ini bisa Pak Haji nggih. Kalau kemudian misalkan ini 4 tahun ini, dalam 4 tahun perjalanan ini dinilai ketika PPKM ini kita ndak ada prestasi, berarti nggih kita termasuk layak untuk diberhentikan secara otomatis ya. Jadi ini untuk menguji kelayakan salah satunya di antara situ. Nah untuk tim penilai Bapak Ibu Murti, perlu diketahui bahwa dengan adanya keempat komponen untuk yang tahunan dan kelima komponen untuk yang 4 tahunan, itu nanti kita pilah ke dalam beberapa aspek. Jadi ada yang menggunakan studi dokumen, yaitu berupa laporan tertulis. Oh begitu. Ada yang observasi lapangan. Jadi nanti cek ke lokasi, kemudian terkait dengan masalah sarana prasarana dan sebagainya itu. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan dengan guru maupun dengan siswa terkait dengan budaya madrasah dan perilaku kepala madrasah. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam konsep penilaian kinerja kepala madrasah ini banyak hal nggih. Tadi sudah dijelaskan oleh beliaunya, mulai dari pengertiannya apa, kemudian syaratnya apa, kemudian aspeknya gimana. Nah ini kemudian perangkat-perangkat yang harus disiapkan ketika seorang kepala madrasah ingin menunjukkan sebuah keberhasilan dalam penilaian kinerja. Kalau tadi kan ada disebutkan prestasi-prestasi juga. Nah kemungkinan yang lain yang mungkin seperangkat itu tidak bisa dituliskan cukup 1 atau 2 kata mungkin Pak Haji. Tentunya ini kan banyak banget ini Pak Haji. Jadi begini Bu Uti, pada saat pelaksanaan PKKM proseduralnya diawali dengan pemaparan kinerja dari kepala. Oh begitu. Semuanya dari keempat komponen untuk yang ke PKKM 4 tahunan, berarti kelima komponen itu nanti dijabarkan melalui dengan presentasi. Jadi kepala memberikan pemaparan seluruhnya, mulai dari usaha pengembangan madrasah, manajerial, kewirausahaan, supervisi maupun prestasi yang sudah diraih. Jadi bukan hanya prestasi saja, tapi termasuk semuanya tadi. Berarti semacam kalau kita jualan produk, kan kita jualan produk karena saya kepala madrasahnya gitu Pak Haji. Saya jualan produk, ini produk saya, silahkan dinilai layak atau tidak, saya ini dipertahankan atau saya harus diberhentikan. Nah gitu. Nah kalau kemudian Pak Haji setelah kemudian dilakukan penilaian oleh 10 penilai tadi Pak Nggih, keluarlah penilaian ini. Nah, tindak lanjut dari penilaian ini kemudian apa Pak Haji? Jadi langkah-langkahnya setelah dilaksanakan penilaian, jadi masing-masing penilai nanti kan punya acuan instrumennya. Dari instrumen itu ada penilaian, kemudian masing-masing dari tim penilai itu membubuhkan tanda tangan, kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan ini yang dibuat rangkap 3. 1 untuk madrasah, 2 untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten, dalam hal ini adalah pengawas bina yang pegang. Kemudian yang ketiga adalah untuk Pak Kabid, kan untuk Kanwil. Nah, jadi keputusan final itu ada dari sana. Karena evaluasi 4 tahunan memang langsung ya. Dan langsung dari untuk yang satker nih, untuk yang negeri nih, jadi langsung ke Kanwil. Nah, kemudian Pak Haji, misal nanti sudah keluar nilainya baiklah, taruhlah baik atau sangat baik atau sangat memuaskan begitu nggih Pak Haji. Nah, ini yang pengen saya tanyakan ini. Dalam rangka memonitoring agar hasil penilaian ini tetap terjaga, bahkan bisa ditingkatkan, ini gimana ini Pak Haji prosesnya agar madrasah ini sudah bagus? Nah, ini yang perlu ditingkatkan apanya? Langkah-langkah yang diambil oleh para pengawas ini seperti apa Pak Haji? Terima kasih. Jadi setelah melaksanakan PKKM 4 tahunan, andaikan kepala itu sudah menempuh 1 periode, berarti sudah 1 tahun. Iya betul. Maka untuk tahun kelima dilaksanakan PKKM lagi, tapi PKKM tahunan. Jadi yang namanya PKT. Jadi itu tentu berlanjut terus sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Maka masuklah nanti tahun keempat untuk periode kedua. Oh gitu, ya. Jadi terus menerus ini Mbak Murti. Jadi
ketika prosesnya diawali dari PKT tahunan 1, tahunan 2, tahunan 3, kemudian ada evaluasi 4 tahunan. Nah, kalau ini berhasil masuk ke PKAT, berikutnya lagi. Jadi ini tidak akan pernah berhenti. Jadi sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, jangan berharap bahwa penilaian itu akan terhenti, tapi panjenengan semua akan tetap berkesinambungan, dinilai kinerjanya, dinilai outputnya, dan yang terpenting adalah semacam itu. Pak Haji, ini tidak terasa kita ngobrol, kita dibatasi waktu hanya 25 menit. Sebenarnya saya pengen banyak hal lagi yang pengen kita sharingkan dengan Pak Haji, karena kita jarang-jarang ketemu Pak Haji nggih. Banyak hal kaitannya dengan madrasah, karena memang yang kita kelola madrasah ini tidak hanya madrasah negeri. Kita punya madrasah swasta yang luar biasa yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini, yang membutuhkan banyak dampingan, banyak dukungan dari para pengawas. Nah, adakah program pengawas yang mendukung ke peningkatan kualitas mutu madrasah gitu Pak Haji? Artinya begini Bu, jadi kalau masalah program di pengawas madrasah banyak sebenarnya. Kan kami juga mendukung dari program dari Kak Kasih Penma juga. Betul. Seperti yang lagi giat-giatnya saat ini ada gerbang, luar biasa, digitalisasi dan sebagainya itu. Ini yang dari kita meneruskan dari program Kasih. Kalau program dari Pok Jawa sendiri itu saat ini kita penekanannya di digitalisasi. Wah, luar biasa. Selamat bekerja Pak Haji. Terima kasih. Dan tentunya ini akan menjadi motivasi kita bersama sahabat podcast kami. Kalau pengawas saja bisa sekeren ini loh, sudah digitalisasi maksud saya. Loh, kapan kita? Ayo kita susul, kan begitu logikanya. Nggih Pak Haji nggih. Enggak apa-apa nggih, saya copy. Kalau pengawas saja bisa, kenapa saya yang muda nggak bisa, kan begitu. Oke Pak Haji, barangkali boleh kami mohon closing statement untuk madrasah-madrasah kita yang ada di wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi, sahabat podcast Kemangi. Tentunya sahabat-sahabat kita ini juga membutuhkan motivasi, dukungan, dampingan yang luar biasa dari kinerja para pengawas yang memang sangat-sangat diharapkan gitu. Terima kasih Bu Murti. Jadi untuk closing statement saya hanya menyampaikan ke kepala madrasah, janganlah berhenti berinovasi. Nah, luar biasa. Jangan berhenti berinovasi. Tetap lanjutkan. Saya dukung banget ini. Saya juga pengen kayaknya kalau suatu saat nanti diizinkan mungkin bisa jadi pengawas gitu ya. Karena bersentuhan dengan sahabat-sahabat yang ada di madrasah, ada siswa, ada guru, ada teman-teman tata usaha. Betul. Ini kayaknya sangat menjadi tantangan ini Pak Haji. Nggih. Terima kasih Pak Haji atas waktu yang sudah diberikan dengan kami para podcast Kemangi, sehingga di 25 menit ini tadi sudah kita bersama-sama menyampaikan tentang penilaian kinerja yang diawali dari penilaian kinerja guru, kemudian penilaian kinerja kepala madrasah, juga ada tadi sedikit disinggung tentang penilaian kinerja pengawas madrasah. Jadi mari kita dukung bersama program yang sudah dilaksanakan oleh pengawas madrasah kita ini yang sudah luar biasa hebatnya, sehingga kalau beliau aja yang sudah sepuh ini semangatnya digitalisasi luar biasa, tentunya memotivasi kita bersama untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi kita masing-masing. Dan tak terasa saya harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Segala kekurangan itu adalah karena kebodohan saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Haji. Karena mungkin gimana ya? Apa karena saya kurang menguasai materi atau bagaimana dalam mendampingi Pak Haji? Sekali lagi saya mohon dimaafkan nggih Pak Haji. Sami-sami. Semoga kapan hari kita bisa sharing kembali Pak Haji. Kalau mungkin tidak di via udara, mungkin ya kita bisa sambil ngopi nggih Pak Haji dalam suasana yang lebih ringan gitu. Nggih.
Dan sekali lagi terima kasih sahabat podcast Kemangi. Selamat menjalankan aktivitas sahabat dimanapun Anda berada. Dan tak lupa hari ini masih dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat podcast Kemangi selalu dilimpahi keberkahan dan kelak di Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengawas madrasah hebat.